baik atau bagaimana? Baik, Bu. Yang tidak masuk hari ini? Semuanya, Bu. Wow, luar biasa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang jaya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu guru serta teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ini saya bawakan menurut agama saya, yaitu agama Nasrani. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sertailah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan kami. Amin. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi ruang lingkup biologi. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan masuk pada materi baru kita seperti yang terlihat di depan, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Di sini Ibu akan menampilkan gambar-gambar dan Ibu minta kalian semua untuk bisa mengamati dengan secara seksama dengan baik gambar demi gambar yang ada, dan nanti pada akhirnya Ibu akan bertanya sama kalian, ya. Jadi Ibu minta supaya kalian bisa menyimak baik-baik gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan di depan. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ya, anak-anak, untuk materi kita di hari ini, tatap muka kita di hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya di pertemuan kali ini adalah 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian untuk keterampilannya adalah KD 4.2, menyajikan hasil observasi
berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Ini KD yang akan anak-anak belajar ya untuk beberapa kali tatap muka ke depan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan, serta peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan kerja kelompok dengan kreatif, inovatif, rasa bertanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Nah, pendekatan, metode, dan model pembelajaran seperti yang ada di depan yang akan Ibu lakukan bersama dengan kalian di dalam kelas. Ibu sekali lagi menyampaikan buat anak-anak, kalian akan mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan di depan. Ini ada burung cendrawasih yang ada di Papua. Ya, ini ada sekelompok kura-kura, sekelompok ayam, manusia atau orang, ada anjing, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada harimau dan singa, kemudian ini juga ada tumbuh-tumbuhan, ada padang rumput, gurun pasir, hutan Amazon, ada mangrove, ada sungai, ya. Ya, jadi anak-anak setelah kalian melihat tampilan gambar tadi, ya, Ibu akan bertanya, kalau begitu, menurut pendapat kalian dengan melihat gambar yang tadi, gambar-gambar tadi, apa itu keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Ya, silakan Rosni. Dari gambar-gambar yang sudah Ibu perlihatkan, bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah beraneka ragamannya jenis makhluk hidup, Bu. Ya, benar sekali Rosni. Ya, Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Ya, dalam 4 kelompok kalian akan melakukan kegiatan praktikum yang ada kaitannya dengan materi kita tentang keanekaragaman hayati dengan judul praktikum, ya, dengan judul praktikum adalah keseragaman dan keberagaman pada tumbuhan. Kelompok 1 akan membawa 4 helai daun mangga jenis tertentu dan akan beri label A besar. Kemudian 4 helai daun mangga jenis yang sama tetapi dari pohon yang berbeda, kalian akan beri label A kecil, huruf A kecil. Dan 4 helai daun nangka diberi label B besar, ya. Kelompok 1 terdiri dari Renate, Stella, Steph, Fauzan, Ranita, dan Rumuri. Baik anak-anak, Ibu berharap alat dan bahan-bahan yang tadi Ibu sampaikan jangan lupa dibawa pada pertemuan berikutnya. Dari Ibu untuk hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi pada tatap muka berikut. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Ibu. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Semua aja, Ibu. Bagus. Kita akan lanjut hari ini ya, pembelajaran kita di hari ini lanjutan dari materi pertama kita sebelumnya, yaitu tentang keseragaman dan keberagaman pada tumbuhan. Baik, apakah anak-anak semua bawa alat dan bahan yang Ibu sampaikan kemarin? Baik, kalau begitu semua karena sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing dan Ibu lihat di sini semua sudah meletakkan bahan dan alat-alat di atas meja. Di sini Ibu sudah siapkan lembar kerja siswa yang tentunya anak-anak akan bekerja mengikuti petunjuk yang ada pada LKS ini ya. Dan perlakuan atau cara kerja dari bahan-bahan yang anak-anak bawa, daun-daun itu, anak-anak akan ikuti prosedur atau cara kerja yang tercantum di dalam LKS ini ya. Dan mengisi tabel-tabel ini sesuai dengan petunjuknya dan sesuai juga dengan apa yang sudah dikerjakan anak-anak ya. Jadi daun-daun itu diberi label ya. Label itu ditulis pada kertas putih ya, di atas kertas putih yang sudah dibawa oleh anak sekalian. Ditulis di situ untuk daun pertama yang sejenis. Anak-anak akan menulis di situ adalah label A dengan huruf besar. Ini jenis daun yang sama. Kemudian tetapi dari pohon yang berbeda, jenis daun yang sama tetapi dari pohon yang berbeda. Kemudian label B ini adalah jenis daun tumbuhan lain. Ya, satu orang satu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Ya, baik. Sekali lagi, Ibu minta perhatian. Di lembar LKS itu ada petunjuk cara kerja atau prosedur kerja, bagaimana anak-anak akan melakukan atau mengerjakan tugas praktikum hari ini. Dan tabel-tabel yang ada itu berdasarkan apa yang anak-anak kerjakan pada daun-daun itu ya. Jadi waktu anak-anak mengukur daun itu, apa saja yang terlihat, ciri-ciri morfologi apa saja yang terlihat di daun itu dicatat di label ini
Ya, jadi ketentuannya, petunjuknya sudah tercantum di situ. Untuk daun mangga yang sejenis itu label A, kemudian dari pohon lain label A kecil ya, yang label hurufnya A kecil, kemudian yang selanjutnya label B. Diisi semua di sini dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelahnya. Baik Bu, berarti kita langsung mengerjakan di sini. Iya, benar sekali. Anak-anak semua akan langsung mengerjakan hasil pengamatan yang dilakukan di dalam LKS ini atau lembar kerja yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak sekalian. Silakan bekerja. Panjangnya 28 cm. Lebar Iya, lebar saya bilang 2. Dia warna bentuknya bagaimana? Masa hijau bentuk panjang. Bentuk panjang. Warna hijau. Tambah berapa senti ke atas? Boleh nambah nanti. 32,5. Ini misternya. Halus. Ini permukaan halus. Tadi panjang berapa? Panjang 37,7. Lebar bagian tengah. 4 cm. Tapi yang panjang itu di berapa? Harganya 27,5. 5. Lihat keadaan morfologinya, morfologi daunnya bagaimana, untuk panjang ininya daun, lebar daun, kemudian sifat permukaan daunnya bagaimana, kemudian tulang. Oh ya, pertulangannya seperti apa? Itu yang dicatat di sini. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelah. Pengamatan dan pengisian LKS atau lembar kerja siswa sudah selesai. Silakan kelompok manakah yang akan mempresentasikan hasil pengamatannya. Kami kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami, Bu. Baik, silakan Naomi. Praktikum biologi dengan judul Keseragaman dan Keberagaman Tumbuhan. Tujuan: mengamati keseragaman dan keberagaman sifat pada tumbuhan. Alat dan bahan: alat tulis, penggaris, dan kertas catatan. 4 lembar daun mangga jenis tertentu, 4 lembar daun mangga jenis yang sama tetapi dari pohon yang berbeda, 4 lembar daun nangka. Cara kerjanya: 1.
Lakukanlah observasi terhadap ciri morfologi setiap daun, bentuk, panjang, lebar, warna, sistem pertulangan daun, dan sifat permukaan daun. 2. Catatlah hasil observasi ke dalam tabel. Label A besar, daun mangga jenis tertentu yaitu queen. Daun pertama warna hijau, bentuk lanceolate, panjang 12,5, lebar bagian tengah 4,5, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Daun kedua warna hijau, bentuk lanceolate, panjang 12, lebar bagian tengah 4,5, lebar bagian tengah 4,5, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan undulate. Daun ketiga warna hijau tua, bentuk lanceolate, panjang 12,5, lebar bagian tengah 4,8, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Daun keempat warna hijau tua, bentuk lanceolate, panjang 13, lebar bagian tengah 4,5. Sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Label A kecil, daun mangga jenis queenie yang sama dengan label A besar tetapi dari pohon yang berbeda. Daun pertama warna hijau tua, bentuk lanceolate, panjang 18, lebar bagian tengah 4,5, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Daun kedua hijau tua, bentuk lanceolate, panjang 22, lebar bagian tengah 5,5, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Daun ketiga warna hijau muda, bentuk lanceolate, panjang 15,5, lebar bagian tengah 6, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Daun keempat warna hijau tua, bentuk lanceolate, panjang 21,5, lebar bagian tengah 5,5, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun undulate. Label B daun nangka. Daun pertama warna hijau tua, bentuk jorong, panjang 11,5, lebar bagian tengah 7, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun glabrous. Daun kedua warna hijau tua, bentuk jorong, panjang 12, lebar bagian tengah 6, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun glabrous. Daun ketiga warna hijau tua, bentuk jorong, panjang 7,5, lebar bagian tengah 5. 3. Warna hijau tua, bentuk jorong, panjang 7,5, lebar bagian tengah 5, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun glabrous. Daun keempat warna hijau tua, bentuk jorong, panjang 12, lebar bagian tengah 6, sistem pertulangan daun menyirip, sifat permukaan daun glabrous. Tesis A. Ternyata penelitian dari pohon yang berbeda menyebutkan perbedaan sifat pada tumbuhan. B. Perbedaan daun pohon dapat memberikan sifat yang berbeda pula. C. Terdapat banyak keseragaman dan keragaman tumbuhan mengakibatkan perbedaan sifat. Pertanyaan, hasil dan analisis. 1. Jelaskan pendapatmu tentang jumlah persamaan sifat pada tanaman sejenis. Bandingkan pula dengan jumlah perbedaannya. Jawaban dari kelompok kami, jumlah persamaan sifat ada 4. Terdapat pada ciri morfologi, yaitu bentuk, sistem pertulangan, sistem permukaan, dan warna. Jumlah perbedaan sifat ada 2, yaitu panjang dan lebar bagian tengah. 2. Jelaskan pendapat tentang jumlah persamaan sifat pada tanaman yang berbeda jenis. Bandingkan dengan jumlah perbedaannya. Jawabannya, jumlah persamaan sifat ada 1. Terdapat pada ciri morfologi, yaitu sistem pertulangan. Jumlah perbedaan sifat ada 5, yaitu bentuk,
sifat permukaan, warna, panjang dan lebar bagian tengah. 3. Faktor apakah yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis? Jawabannya, suhu, udara, intensitas cahaya, air, dan struktur tanah. 4. Mengapa pada tanaman yang berbeda jenis lebih banyak terdapat persamaan sifat dibanding dengan tanaman satu jenis? Jawabannya, karena adanya keanekaragaman spesies. Semakin berbeda jenis, maka semakin banyak keberagaman sifatnya. Semakin jenis, maka akan semakin banyak keseragaman sifatnya. Nomor 5, buatlah kesimpulan pengertian keanekaragaman. Jawaban kami, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman kehidupan di bumi beserta pola-pola yang membentuknya. Keenam, apa yang dimaksud keseragaman dan keberagaman? Jawabannya, keseragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Kesimpulan, terdapat perbedaan sifat antara individu karena faktor keanekaragaman individu antara lain: A. Keanekaragaman gen, B. Keanekaragaman spesies, dan C. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman adalah perbedaan dalam hal struktur, bentuk, warna dalam suatu populasi. Ya, baik. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Ya, jadi keanekaragaman adalah perbedaan dalam hal struktur, bentuk, warna, dan juga dalam suatu populasi. Harapan Ibu, setelah pembelajaran ini anak-anak cukup mengerti ya apa itu keanekaragaman hayati. Baik, pembelajaran tatap muka kita di hari ini cukup sekian dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu.